Halo semuanya, selamat datang di channel Mr. Speed. Di channel ini saya akan membagikan video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang balapan MotoGP. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Pria asal Italia, David Brivio akan meninggalkan pekerjaannya di tim Formula One Alpine setelah musim 2023 ini berakhir. Brivio pertama kali bergabung dengan Alpine di F1 pada tahun 2021 yang lalu. Setelah 3 musim, mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah, dengan kemungkinan kembali lagi ke MotoGP. Brivio bergabung dengan F1 sebagai direktur balap Alpine. Tapi setelah 3 tahun bersama, termasuk perubahan dalam peran pekerjaannya, tim telah mengkonfirmasi bahwa dia akan keluar pada akhir tahun 2023. Dia sebelumnya sempat dikaitkan kembali ke MotoGP bersama Honda. Kini, pernyataan Alpine yang mengatakan perpisahan mereka adalah meninggalkan pria Italia itu untuk mengejar peluang karir lainnya, menunjukkan kembali ke MotoGP mungkin sudah dekat. Bulan lalu, dia diperkirakan akan menggantikan Alberto Puig sebagai bos tim Repsol Honda. Pabrikan asal Jepang tersebut sedang melakukan perombakan besar-besaran setelah kehilangan Marc Marquez setelah 2 musim yang tidak kompetitif. Keluarnya direktur teknik Shinichi Kokubo adalah langkah pertama yang membuka mata. Brivio memiliki pengalaman bekerja untuk pabrikan Jepang seperti Suzuki dan Yamaha. Bunyi informasi yang dimuat di Crash.net. Kedatangan Marini juga patut diperhatikan karena karya terbaik Brivio datang bersama Valentino Rossi, kakak Marini, pada masa kejayaan sang legenda. Beberapa laporan di Italia selama negosiasi Marini untuk keluar dari VR46 dan pergi ke Honda menyatakan bahwa Rossi memberi lampu hijau untuk kepindahan saudaranya karena dia tahu Brivio akan bergabung. Tentu saja informasi ini masih bersifat spekulasi, kita nantikan perkembangannya. Pembalap Australia Casey Stoner baru-baru ini mengatakan bahwa dia mendapatkan kesempatan 2 kali bergabung dengan Yamaha di MotoGP. Sayangnya, dia gagal di 2 kesempatan tersebut. Dia debut di kelas utama dengan satelit Honda pada 2006, kemudian pindah ke Ducati pada 2007. Awalnya, Stoner tak diperhitungkan oleh Ducati, namun secara mengejutkan berhasil meraih gelar. Kekecewaan bergabung dengan Yamaha menjadi penyemangat Stoner tampil baik dengan Ducati, yang awalnya hanya menargetkan hasil baik, namun akhirnya hasil yang mengejutkan enggan raihan gelar. Ya, mereka mematikannya 2 kali. Pada tahun 2005, sebelum tahun 2006, saya seharusnya bergabung dengan tim satelit dan kemudian bergabung dengan tim pabrikan pada tahun berikutnya, kata Stoner. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Mereka jelas menggunakan saya sebagai kambing hitam untuk membuat orang lain menandatangani kontrak dengan harga lebih murah, seru Stoner. Stoner pada akhirnya memulai debut MotoGP dengan tim satelit LCR Honda, di mana ia meraih pole position dan podium. Stoner mengatakan ia kembali melakukan pembicaraan dengan Yamaha untuk tahun 2007, namun sekali lagi hal itu tidak menghasilkan apa-apa. Mereka menawari saya kontrak lagi di tahun 2006 untuk tahun 2007 dan sekali lagi kontrak tersebut menjadi sangat sepi. Jadi saya tidak mendapatkan apa-apa. Kami tersesat, kami tidak punya kendaraan apapun. Saat itulah Ducati mendekati kami, kata Stoner. Stoner akhirnya bergabung dengan tim Ducati dan secara sensasional memenangkan gelar juara dunia selama musim debutnya pada 2007. Tapi Stoner yakin dia awalnya direkrut sebagai pengisi dan menjaga kursi tetap hangat untuk pembalap Italia Marco Melandri di Ducati. Kami tahu bahwa kami hanya sekadar pengisi posisi karena mereka berusaha mendapatkan Marco Melandri. Namun, dia baru datang pada tahun 2008 ke Ducati karena dia masih terikat kontrak. Saya adalah pembalap pengisi. Mereka benar-benar tidak punya rencana untuk mempertahankan saya. Mereka bisa berpura-pura bahwa benda itu sebesar dan seindah ini. Tapi, saya sebenarnya hanyalah seorang pembalap gap year. Saya hanya sekedar pengisi. Marco akhirnya datang.
Itu adalah tim Italia impian mereka. Lalu saya mau memenangkan kejuaraan di tahun 2007. Sejujurnya, Yamaha memberi saya motivasi. Yang ingin saya lakukan di awal tahun adalah mendapatkan beberapa podium. Buat mereka sedikit menyesal karena mereka tidak memilih saya, akui Stoner. Melandri bergabung dengan tim pabrikan Ducati bersama Stoner pada tahun 2008. Tetapi hanya finish di urutan ke-17 di klasemen akhir dan bernegosiasi untuk keluar lebih awal dari tim pada akhir tahun. Pembalap asal Italia, Francesco Bagnaia telah memenangkan 3 gelar juara dunia di Grand Prix. 1 kali di kelas Moto2 pada 2018 lalu, kemudian 2 kali di kelas utama pada tahun 2022 dan 2023. Bagnaia memenangkan 2 gelar kelas MotoGP dengan pabrikan Italia, Ducati. Berbicara baru-baru ini, Bagnaia mengakui bahwa dia tergoda untuk menjadi pembalap pertama yang memenangkan gelar di kedua kejuaraan berbeda, MotoGP dan Superbike. Bukan berarti dia akan pindah dalam waktu dekat, tapi suatu hari nanti dia sangat tertarik untuk mencobanya. Terlebih saat ini Ducati sangat mendominasi di MotoGP dan di Superbike. Saya memikirkannya sesekali, akui Bagnaia dalam wawancara dengan GP1. Saya suka melihat angka dan statistik di akhir musim. Wikipedia adalah halaman yang sering saya cek. Saya juga ingin menang di Superbike, tapi masih ada waktu, jelasnya. Sejauh ini, belum ada pembalap yang berhasil meraih gelar di MotoGP dan Superbike. Roy Bayliss, Colin Edwards, Nicky Hayden, James Toseland, dan Ben Spies termasuk di antara pembalap yang sudah mencoba meraih gelar ganda MotoGP dan World Superbike. Namun, semuanya gagal. Untuk Max Biaggi bisa dibilang paling mendekati, karena dia memenangkan 4 gelar kelas 250 GP dan kemudian 2 gelar World Superbike. Namun sayangnya dia gagal menjadi juara dunia di kelas MotoGP. Sekian video review tentang MotoGP kali ini. Buat yang penasaran untuk update video atau berita terbaru mengenai MotoGP, silahkan cek di channel Mr. Speed. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.